Kawan-kawan semua, pada kesempatan ini Partai Buruh ingin menyampaikan refleksi terhadap kondisi sosial politik dan sosial ekonomi pada tahun 2021, dan juga Partai Buruh akan menyampaikan outlook tahun 2022, terutama dari kondisi sosial politik dan sosial ekonomi. Yang pertama, tentang kondisi di tahun 2021. Partai Buruh mencatat bahwa peran partai politik belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat. Saya ulangi, peran partai politik di tahun 2021 ini, sepanjang 2021, belum mencerminkan aspirasi rakyat. Pandemi COVID-19 bahkan digunakan oleh parpol, partai politik yang ada di parlemen, mempercepat produk undang-undang yang merugikan rakyat. Rakyat tak berdaya dikarenakan tidak bisa melakukan sesuatu untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang atau rancangan undang-undang yang dipercepat dalam proses pandemi COVID-19 tersebut oleh parlemen, dalam hal ini partai politik yang ada di parlemen. Tunjuklah beberapa contoh kasus, yaitu Undang-Undang KPK. Perlawanan dan penolakan terhadap RUU KPK pada waktu itu sangat meluas, sangat kontroversial, dan itu lagi-lagi dalam waktu yang sangat cepat di masa pandemi COVID-19, rakyat tidak bisa berdemonstrasi dikarenakan adanya larangan lockdown, PSBB, maupun yang terakhir adalah PPKM. Jadi partai politik jauh dari harapan, jauh panggang dari api antara aspirasi rakyat dan keputusan parlemen. Dan yang terakhir, pukulan telak buat rakyat. Catatan Partai Buruh di tahun 2021 adalah disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Perlawanan meluas, bahkan pada tanggal 8 Oktober 2020, aksi-aksi besar meluas di 121 titik kota, kabupaten. Bahkan kota-kota yang tidak terbiasa demonstrasi dan aksi, katakanlah seperti Pacitan, Bojonegoro, atau di Banjarnegara, ya, atau di Subang, meluas pada tahun 2020 menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Parlemen selalu membela diri terhadap apa yang tidak disukai atau ditolak oleh rakyat. Nah, dengan demikian, Partai Buruh akhirnya berpendapat peran partai politik belum maksimal, bahkan cenderung jauh dari aspirasi rakyat. Nah, dengan demikian, outlook tahun 2022, Partai Buruh mengajak semua partai, termasuk Partai Buruh, untuk benar-benar berdiri bersama rakyat. Catatan kedua terhadap keputusan partai politik yang ada adalah Partai Buruh berpendapat partai politik yang berperan sebagai oposisi setengah jalan atau setengah hati. Ambillah satu kasus yang tadi saya sebut, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ketika partai yang kita anggap menjadi harapan penyeimbang di parlemen, ternyata ketika diminta untuk menjadi saksi fakta, menghindar. Padahal kita ingin ketika terjadi judicial review di Mahkamah Konstitusi yang dibenarkan oleh konstitusi, disitulah partai oposisi, tanda petik, quote and quote, walaupun kita tidak mengenal oposisi, dia berani mengungkap telah terjadi proses pembentukan undang-undang yang menyimpang dari Undang-Undang P3 maupun Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sayangnya ketika kita minta sebagai gerakan sosial, waktu itu belum ada Partai Buruh, sebagai gerakan serikat buruh, mereka menolak. Jadi setengah jalan, setengah hati. Oleh karena itu akhirnya oposisi tidak kuat. Beda ketika masa pemerintahan Presiden sebelum Pak Jokowi, Pak SBY, PDIP sebagai oposisi kuat sekali. Walaupun dia ditinggal oleh partai lain. Kita tahu waktu itu the ruling party ketika Pak SBY berkuasa, katakanlah dari 2004, 2009, 2009, 2014, PDIP memainkan peran oposisi tunggal dan sangat luar biasa.
rakyat merasa ada saluran aspirasi politik. Nah, ketika sekarang Pak Presiden Jokowi dari mulai 2014, 2019, 2019 nanti sampai 2024, partai oposisi setengah hati, setengah jalan. Beda dengan PDIP waktu oposisi. Sebenarnya kita mengira, walaupun kita tidak mengenal kata oposisi di dalam perpolitikan kita, tapi penyeimbang, balance power, penyeimbang kekuasaan itu menjadi power balancing, penyeimbang kekuasaan itu menjadi penting. Nah, sayangnya dalam kasus Undang-Undang KPK kita sebagai contoh dan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, peran oposisi itu setengah hati. Karena saya ukurannya sederhana, ketika diminta untuk menjadi saksi fakta menolak. Tidak ada yang berani. Nah, akhirnya tapi kita bersyukur ya, Mahkamah Konstitusi dalam kasus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, beyond of the thinking, di luar perkiraan kita, out the box, berani. 54 itu menunjukkan pergulatan konstitusional yang begitu ketat oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Saya rasa baru pertama kali MK kemudian menyatakan, kalau saya salah nanti dikoreksi, baru pertama kali MK menyatakan inkonstitusional bersyarat. Biasanya konstitusional bersyarat. Dan MK berani terhadap Undang-Undang Cipta Kerja selain inkonstitusional bersyarat, yang kedua menyatakan cacat formil. Dan dalam amar putusan nomor 7 menyatakan menangguhkan kebijakan garis miring tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan. Di pertimbangan hukum 3.20.5 MK menyatakan penyelenggara negara menangguhkan kalau ada kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Ini satu kemajuan. Ada angin segar setelah kita kehilangan harapan dengan KPK. Tadinya kita kehilangan harapan dengan MK karena selalu keputusan-keputusan yang tidak berpihak pada rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, tapi rasa keadilan yang dirasakan oleh birokrat dan penguasa. KPK juga sudah kehilangan akal sehat kita untuk menaruh harapan di KPK dengan adanya undang-undang KPK. Belum lagi para komisioner yang jauh dari harapan. Nah, sekarang MK memberikan harapan segar. Outlook kita, Partai Buruh berharap MK akan memberikan keputusan-keputusan yang lebih berani secara konstitusional, secara negarawan. Ya. Oleh karena itu kami Outlook 2022 Partai Buruh menyoroti tentang kinerja MK. Yang ketiga, Partai Buruh berpendapat demokrasi yang sehat sudah tergadaikan oleh oligarki partai-partai politik yang ada di parlemen. Oleh karena itu Partai Buruh mencatat di tahun 2021, di tahun 2021 Partai Buruh mencatat agar partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen berani mendobrak oligarki politik. Jalur yang kita pilih harus jalur konstitusional. Tadi Partai Buruh melihat Outlook 2022, Mahkamah Konstitusi adalah angin segar. Mari kita taruh harapan itu di Mahkamah Konstitusi. Apa demokrasi yang tidak sehat karena oligarki partai politik? Ada 3. Partai Buruh mencatat 3. 1, parliamentary threshold. Bagaimana mungkin suara rakyat dipindahkan ke partai lain yang tidak dipilih oleh rakyat tersebut hanya karena partai tertentu yang tidak lolos parliamentary threshold. Katakan partai A punya 12 kursi, tapi 12 kursi ini tidak lolos parliamentary threshold, dipindahkan ke partai yang dibagi ke partai yang lolos parliamentary threshold. Saya ILO governing body, saya sudah pernah diundang di Bundestag di Jerman misal, atau di Diet Jepang, parlemen Jepang, atau saya pernah diundang ke, saya lupa nama, parlemen di Prancis, dan bahkan di satu negara Amerika Latin, di Brazil, saya ikut diundang, sekali bukan ikut di parlemen, diundang menyaksikan. Gak ada itu parliamentary threshold seperti Indonesia seperti ini. Bayangkan, secara ideologis dia berbeda dengan partai yang tanda petik mendapatkan distribusi suara yang tidak lolos parliamentary threshold. Terus suara rakyat itu di mana meletakkan dalam sistem demokrasi kita? Nah, oleh karena itu Partai Buruh mencatat 2021 parliamentary threshold adalah salah satu faktor utama yang membuat demokrasi tidak sehat. Nah, demokrasi yang tidak sehat, keluarlah produk-produknya tidak berpihak pada rakyat. Karena berkutat di oligarki,
daripada kepentingan partai politik. Oleh karena itu, Partai Buruh pada Outlook 2022, mari partai-partai baru, partai-partai non-parlemen, dobrak oligarki ini dengan cara kita akan meminta judicial review terhadap parliamentary threshold. Apa tawaran Partai Buruh? Tawaran Partai Buruh bukan parliamentary threshold, fraction threshold. Kan tujuannya sama, menyederhanakan partai politik. Tapi bukan partai politiknya dihambat, karena itu melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin yang berada di parlemen yang mungkin diatur agar penyederhanaan itu menjadi penting. Bentuknya apa? Fraction threshold. Jadi thresholdnya di fraksi. Misal, satu fraksi disyaratkan boleh di DPR itu adalah 20 kursi. Jadi partai-partai yang tidak mempunyai 20 kursi, maka dia memilih ke fraksi mana yang seideologi atau setidak-tidaknya mendekati ideologi. Kaum nasionalis ke nasionalis mungkin, kaum partai-partai yang berbasis agama ke agama, dan partai-partai berbasis identitas seperti Partai Buruh akan ke partai identitas kelas pekerja, kelas buruh, the working class. Jadi akan sederhana di fraksi. Nah, ada kekhawatiran nanti fraksi bisa di tengah jalan keluar masuk. Nah, dibuatlah dalam undang-undang itu dia mengikat 5 tahun. Jadi sebelum pemilu atau setelah pemilu, setelah suara kursi bisa terlihat, maka cepat fraksi itu kita bikin dalam undang-undang itu tawaran Partai Buruh mau masuk fraksi mana. Kalau bisa satu fraksi yang disyaratkan undang-undang, ya satu fraksi. Kalau nggak bisa, dia masuk memilih sesuai yang mendekati ideologi partai. Kalau ideologi secara, maksud saya, azasnya Pancasila. Ideologi partai itu tujuan partainya. Azasnya adalah Pancasila sama, termasuk partai. Nah, parliamentary threshold itu berbahaya sekali untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Akhirnya terjadi oligarki Partai Buruh. Nah, itu yang dilihat oleh Partai Buruh di 2021, di Outlook 2022, Partai Buruh akan melakukan bersama partai-partai lain yang mau judicial review terhadap parliamentary threshold menjadi fraction threshold. Jadi pembatasan di fraksi. Alternatif lain yang ditawarkan oleh Partai Buruh terhadap fraction threshold ini atau threshold terhadap fraksi adalah menghidupkan kembali Stambus Accord. Pandangan Partai Buruh, Stambus Accord yang dari awal sudah ditentukan mana partai-partai yang akan bergabung dalam satu fraksi, itu tidak menghilangkan suara rakyat. Misal partai berbasis agama, silakan. Walaupun dia kecil-kecil, kan 5 kursi juga suara rakyat. 1 kursi saja di DPR RI itu suara rakyat. Dia bisa gabung di Stambus Accord. Itu pandangan Partai Buruh menghadapi parliamentary threshold. Yang kedua, oligarki terhadap partai politik yang dilihat oleh Partai Buruh. Sekali lagi, Partai Buruh tidak memberi penilaian terhadap partai yang ada di parlemen. Tidak. Ini tentang sistem demokrasi yang terkait dengan kepartaian. Partai Buruh yang melihat yang kedua, oligarki dan demokrasi yang tidak sehat itu adalah Pak Presidensial Threshold. Sangat membahayakan negara. Kita merasakan sekali 2 pemilu, dua pilpres antara Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo sebagai calon presiden pada waktu itu. Polarisasi kuat sekali. Kalangan agama, berbasis agama dan berbasis nasionalis atau campuran di antaranya. Sangat tidak nyaman. Karena presidensial threshold 20%. Ini akibat kepentingan oligarki partai politik. Sangat membahayakan Indonesia. Integrasi Indonesia bisa terpecah-pecah. Bahkan pasca pemilihan presiden masih terasa. Kita bersyukur Pak Prabowo punya jiwa yang besar pada putaran pemilu yang kemarin, pilpres yang kemarin, akhirnya bisa menerima hasil perhitungan KPU dan kemudian bahkan belakangan bergabung. Andaikan. Ini sekali lagi saya berandai-andai. Muncul tokoh ultranasionalis seperti di Prancis ada Le Pen, di Belanda ada Wilders, di
Amerika Latin ada Bolsonaro di Brasil. Apa yang akan terjadi? Hanya karena satu orang pemilihan presiden, negara ini bisa integrasi dipertaruhkan. Bahaya sekali. Polarisasi begitu kuat. Le Pen di Prancis dilawan. Walaupun orang nggak suka dengan partai sosialis, dia ikut pasar konservatif di Prancis, dia lawan Le Pen karena dia ultranasionalis, kanan. Kanan itu artinya anti imigrasi ya di Prancis. Begitu juga dengan Wilders di Belanda. Bahkan anaknya hampir menang. Berbahaya. Anti imigran. Berbahaya. Bahkan hampir saja di Amerika. Ketika waktu itu katakanlah awal-awal Obama dengan Mitt Romney. Obama dengan McCain yang pertama. Atau waktu itu Bush dengan Al Gore. Itu kan tipis, secara hitungan jumlah suara Al Gore menang. Tapi secara kolegial, kalau di Amerika kolegial elektorat, Al Gore kalah. Hampir saja itu pecah Amerika. Rasis. Hampir rasis itu. Dan kemudian juga ketika Donald Trump yang dianggap rasis oleh Serikat Buruh Amerika, AFL-CIO, saya mengikuti terus. Karena saya ada di sana. Dan saya bertemu langsung dengan pemimpin-pemimpin Serikat Buruhnya dan Menteri Tenaga Kerjanya. Trump dengan kemarin dengan siapa ini yang menang? Joe Biden. Bagaimana parlemen sekelas Amerika diserbu oleh pendukung Trump? Saya nggak membayangkan kalau presiden threshold ini terus dikemukakan, pasti hanya 2 calon. Paling top 3 nggak ada yang berani. Ngapain ngeluarin uang? Harus kemudian hilang, kalah. Dia nggak mau ngeluarin uang untuk kalah. Amerika saja yang selalu 2 calon, Republikan dan Demokrat, itu Joe Biden menang, diserbu. Oleh karena itu, Partai Buruh berpendapat presiden threshold harus dihapuskan. Toh nanti 2 putaran tinggal 2. Tapi rakyat sudah senang, ada saluran-saluran, ada kepuasan demokrasi yang sehat. Nggak boleh diabaikan haknya. Dan karena itu Partai Buruh berpendapat demokrasi yang tidak sehat di Indonesia di 2021 masih diwarnai selain parliamentary threshold adalah presidensial threshold. Partai Buruh akan ikut melakukan judicial review dan meminta 0%. Toh di putaran kedua akan muncul. Biarlah banyak calon-calon orang-orang baik di negeri ini. Termasuk dari partai-partai besar kan banyak yang baik. Mungkin ketua-ketua umum atau kader-kader partai yang besar-besar itu bisa muncul nanti di putaran 2. Tentang biaya sama saja. Saya tahu benar di putaran Pilpres itu berapa yang dikeluarkan misal oleh capres A, berapa capres B. Saya tahu benar karena saya ikut terlibat. Triliunan. Jadi kalau dibilang 2 calon dengan presidensial threshold itu tidak benar. Triliunan. Sama saja tentang biaya, sama saja. Dan bahkan kalau saya lihat semalam saya nonton di satu Kompas TV, maaf kalau saya sebut Kompas TV, mewawancarai Yusuf Kala, talk show oleh Pak Budiman Tanurjo itu. Secara spontan Pak Yusuf Kala mengatakan untuk pilkada saja tergantung daerahnya, katanya gubernur. Bahkan ada yang kalau dia padat 100 miliar. Itu hitungan Pak Yusuf Kala. Berapa untuk presiden? Coba diputar kembali di Kompas TV. Nah, oleh karena itu Partai Buruh di Outlook 2022 meminta presiden threshold 0%. Yang ketiga adalah tentang persoalan yang demokrasi tidak sehat, ada parliamentary threshold, presidensial threshold. Yang ketiga adalah tentang verifikasi KPU yang tidak adil, di mana MK sudah memutuskan 9 partai politik yang sudah ada di parlemen di pemilu 2024 hanya, nanti mungkin saya Saludin bisa memperbaiki kalau saya salah, verifikasi administrasi, tidak ada verifikasi faktual. Nah, supaya adil, Pak Yusril juga hanya berjuang untuk parlemen, partai, dia melakukan judicial review terhadap undang-undang terkait dengan verifikasi KPU, administrasi dan faktual, hanya untuk partai yang
non-parlemen sudah ikut pemilu sebelumnya dan tidak masuk parliamentary threshold, maka hanya administrasi verifikasi yang diminta oleh Pak Yusril. Menurut Partai Buruh itu nggak boleh bertingkat-tingkat gitu. Menurut Partai Buruh akan mencoba judicial review, semuanya ada administrasi saja. Jadi verifikasi oleh KPU cukup administrasi. Tidak perlu faktual. Lebih adil. Atau kalau yang sudah 9 parlemen sudah ada keputusan MK-nya, ya udah. Nah, baik yang non parlemen maupun partai baru semuanya verifikasi administrasi saja. Itu adil. Jadi yang 9 silakanlah. Karena udah ada keputusan MK. Nah, yang untuk partai baru termasuk Partai Buruh dan partai-partai lain plus partai yang non parlemen yang disebut non parlemen semua verifikasi administrasi saja. Itu 3 hal yang disorot oleh Partai Buruh. Hal lain yang disorot oleh Partai Buruh adalah tahun 2021 ini sudah mulai lembaga survei mengeluarkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Buruh menyambut baik aspirasi rakyat yang sudah ditangkap melalui lembaga survei. Tapi dalam Outlook 2022, Partai Buruh berpendapat selain lembaga-lembaga survei yang nama-nama sudah muncul, maka si calon-calon presiden dan calon wakil presidennya harus diuji oleh rakyat. Jadi bukan hanya ditangkap oleh lembaga survei, tapi dia harus diuji oleh rakyat. Dan itu lazim di negara-negara yang demokrasinya sehat. Seperti Amerika Serikat, Eropa, Uni Eropa, India, ya, Brazil, ya, dan beberapa negara-negara yang maju lain. Australia, Selandia Baru. Apa itu? Konvensi Capres dan Cawapres. Oleh karena itu, selain lembaga survei, Partai Buruh setuju. Dia menangkap apa yang terjadi di aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Partai Buruh memandang untuk Outlook 2022, konvensi Capres dan Cawapres oleh partai politik sebuah keniscayaan. Partai Buruh akan memilih jalan itu. Di tahun 2022, begitu diumumkan Partai Buruh lolos verifikasi KPU di tahun 2022, rencananya Agustus 2022, informasi yang kami dapat, atau mungkin lebih maju, kami nggak tahu, tahun 2022 langsung 2 hari setelah pengumuman verifikasi KPU lolos, Partai Buruh akan melakukan konvensi Capres dan Cawapres. Boleh jadi dalam konvensi itu akan muncul harapan Partai Buruh adalah orang-orang muda. Eropa, teman-teman bisa lihat, teman-teman media. Itu kaderisasi terhadap Perdana Menteri oleh partai politik, baik partai politik yang berkuasa maupun partai politik oposisi yang sini berganti berkuasa, itu sekarang rata-rata di bawah 49 tahun. Karena sistem pengkaderan partai udah ada. Walaupun Macron dalam kasus Prancis, dia menyimpang anomali dalam sistem politik Uni Eropa. Tapi Macron sudah menjadi Menteri Keuangan di Partai Sosialis. Disebut Presiden Prancis sebelumnya. Nah, karena kejenuhan Partai Konservatif dan Partai Sosialis, rakyat Prancis jenuh, Macron mengambil peluang itu. Electoral effect. Dan partai Macron, partai abal-abal, partai kecil, karena dia kan nggak ada parliamentary threshold. Begitu Macron menang di pemilihan Presiden Prancis, the ruling partinya menang di pemilihan legislatifnya. Itu sehat. India juga begitu kok. Kalau dibilang, wah Indonesia besar sekali, India sama. Dia juga negara yang besar. Amerika, Australia, Brazil lah yang terdekat, hampir sama dengan Indonesia. Nah, oleh karena itu, Partai Buruh melihat peran lembaga survei penting, tapi dia harus diimbangi peran dengan suara rakyat langsung. Apa itu suara rakyat langsung? Konvensi. Konvensi Capres dan Cawapres. Memang beberapa waktu yang lalu sudah ada partai-partai yang melakukan konvensi Capres Cawapres, tapi sudah disetting. Dugaan rakyat begitu sudah disetting. Kader-kader yang baik akhirnya kalah bikin partai. Bahkan partai yang sekarang sudah dari jumlah suara melebihi partai yang konvensi itu. Ini kan akibat kegagalan seorang capres di konvensi partai besar itu.
Bahkan ada lagi yang itu bikin lagi partai yang sekarang juga udah masuk 5 besar. Itu nggak sehat. Yang dimaksud oleh Partai Buruh, konvensi capres dan cawapres meluas. Dan harus partai yang lulus verifikasi KPU. Tidak waktu itu beberapa konvensi capres cawapres yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat. Menurut Partai Buruh baik tapi tidak efektif. Karena mereka tidak akan membawa suara di parlemen. Kan ada syarat untuk mendirikan capres cawapres, partai politik. Makanya jangan presidensial threshold. Andaikan Allah izinkan Partai Buruh bersama yang mau ikut GR presidensial threshold 0% dan lolos verifikasi KPU karena hanya verifikasi administrasi, GR-nya juga Partai Buruh berkeyakinan konvensi capres dan cawapres yang diselenggarakan Partai Buruh akan menghasilkan calon capres dan cawapres mendekati aspirasi rakyat. Di samping tadi lembaga survei. Partai Buruh setuju dengan lembaga survei. Partai Buruh mendukung lembaga survei. Tentang kita berdebat hasil, ya itu tentang sudut pandang. Partai Buruh percaya dengan lembaga-lembaga survei yang sudah kredibel. Semua lembaga survei kredibel, Partai Buruh percaya. Tidak mau masuk dalam perdebatan siapa yang membiayai. Bagi Partai Buruh, itu sangat membantu partai-partai politik memetakan prediksi ya, harapan rakyat. Tapi konvensi capres dan cawapres mungkin mengimbangi tentang hasil survei. Itulah Partai Buruh. Itu tentang tahun 2021. Apa yang diharapkan dan akan terjadi di tahun 2022. Partai Buruh berpendapat di tahun 2022 akan tensinya naik, yaitu tahun politik, di mana titik tumpunya adalah tentang capres dan cawapres. Dengan demikian, konvensi capres dan cawapres di tahun 22, andaikan Allah izinkan Partai Buruh lolos verifikasi, dan kami harapkan melalui GR nanti hanya verifikasi administrasi, 2 hari kemudian Partai Buruh akan membuka ruang capres dan cawapres. Kejadian Macron, andaikan presidensial threshold 0%, boleh jadi akan muncul seorang calon presiden yang muda di bawah mungkin usia sekitar di bawah 50 tahun, cerdas, ada hati, dia tidak terlibat dalam politik sektarian, dia tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Kasus Macron di Prancis menjawab itu. Atau kasus Lula da Silva di Brazil di awal-awal kemenangan partai buruhnya, partai pekerjanya Brazil menjawab itu. Dan yang baru-baru ini kemenangan Boris di Chili, kemenangan Pedro Castillo di Peru menjawab itu. Kita harus bangun demokrasi yang sehat. Banyak orang-orang baik. Yang diteropong oleh lembaga survei itu juga orang-orang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang baik lagi. Partai Buruh akan menjadikan alat partai politiknya untuk menampung orang-orang baik, maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Boleh jadi orang ini belum dikenal. Ini hanya masalah tentang pengenalan kepada rakyat. Konvensi capres dan cawapres menjadi penting asal presidensial threshold-nya 0%. Saya persingkat. Oleh karena itu outlook 2022 Partai Buruh yang lain adalah memastikan Partai Buruh masuk di dalam parliamentary threshold. Mudah-mudahan kalau MK mengabulkan hanya verifikasi administrasi di KPU, kemudian juga parliamentary threshold dihilangkan, presidensial threshold dihilangkan, Partai Buruh akan memberi penyeimbang seperti di Amerika Latin. Amerika Latin sekarang lagi terkenal revolusi Pink Revolution, atau musim semi di revolusi Pink. Sekarang di Amerika Latin kembali partai-partai buruh atau partai pekerja yang berkuasa. Di Chili ada Boris, seorang aktivis mahasiswa sosialis kiri. Di Peru ada guru honorer, Pedro Castillo. Kemudian juga di Bolivia, Eva Morales akan rebound. Di Venezuela masih ada Maduro. Di Brazil boleh jadi partai pekerjanya, begitu Lula bebas dari penjara,
dia akan ya. Nah, oleh karena itu di Indonesia Partai Buruh berharap bisa melakukan hal yang sama dengan azas Pancasila. Ideologi kami, tujuan kami adalah welfare state, negara sejahtera. Dan identitas kami adalah kelas pekerja, buruh, tani, nelayan, miskin kota, dan lain sebagainya. Orang-orang miskin desa. Ya, platform kami tadi ada apa yang disebut negara sejahtera, 13 platform. Tadi sudah dijelaskan oleh KH. Nah, oleh karena itu kami akan mencapai di akhir Februari 2022. Saya ulangi, di akhir Februari 2022, setelah lihat hasil-hasil survei itu, kami belum ngapa-ngapain ini. Belum berbuat, belum bertindak, belum apa-apa. Ya, kami targetkan akhir Februari 2022, elektabilitas sudah pada 1,5 sampai 2%. Ya, mudah-mudahan bisa 2%. Pada akhir Mei, kami akan reborn, yaitu ada May Day. Disitulah deklarasi Partai Buruh besar-besaran bergerak sesuai konstitusi. Kami berharap pada angka elektabilitas Partai Buruh akhir Mei 2022, 3-4%. Dan begitu dilakukan verifikasi KPU lolos, pada bulan Agustus 2022, Partai Buruh sudah pada target elektabilitas 4-5,2%. Isu yang akan diangkat oleh Partai Buruh ini akan kuat, yaitu Januari 2022 mulai isu Omnibus Law. Partai Buruh akan bersama Serikat Buruh, Serikat Petani, aktivis lingkungan, HAM, Jala PRT, miskin kota, buruh migran, guru honorer akan berjuang menolak Omnibus Law. Karena sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Itu isu utama Partai Buruh. Isu lainnya untuk mencapai elektabilitas tadi yang sudah saya sebutkan adalah memperjuangkan RUU PRT, pekerja rumah tangga. Kemudian memastikan perampasan tanah oleh korporasi yang melanggar undang-undang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh. Dan juga yang akan dilakukan oleh Partai Buruh, judicial review terhadap parliamentary threshold. Tawarannya adalah fractional threshold, jadi thresholdnya di praksi, atau Scambus account. Dan presidensial threshold 0%, agar demokrasi makin sehat, tidak ada oligarki partai politik. Dan judicial review juga adalah meminta KPU cukup verifikasi administrasi untuk partai baru dan partai non-parlemen. 9 partai politik yang ada di parlemen tetap sesuai dengan keputusan MK yang ada. Dan yang pasti Partai Buruh akan melakukan konvensi capres dan cawapres. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang kuat sikap dari Partai Buruh bersama inisiator organisasi pelanjut Partai Buruh, ada Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, buruh honorer, buruh migran, Jala PRT, Urban Pur atau miskin kota, dan beberapa organisasi kemahasiswaan dan organisasi kerakyatan lainnya. Terima kasih.